Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Saya NIM-nya adalah 33372220051. Saya dari kelas B dan dari prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan bilangan prima menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Oke, pertama-tama sebelum langsung ke codingnya, kita di sini akan mencoba melihat dulu algoritmanya seperti apa. Saya di sini mencoba sudah membuat algoritmanya menggunakan logaritma. Oke. Nah, di sini langkah pertama kita adalah mendeklarasikan variabel-variabelnya. Di sini ada angka, i, dan pembagian. Nah, awal-awal kita harus istilahnya menugaskan bahwa pembagian itu nilainya awalnya adalah 0. Mengapa 0? Karena pembagian di sini adalah variabel perantara dan penentu apakah itu bilangan prima atau tidak. Jadi di sini tahap ketiga adalah menginputkan angkanya. Lalu setelah menginputkan angkanya, di sini variabel i-nya terpakai, yaitu untuk penggunaan looping. Oke. Jadi di sini dari 1 kepada angkanya sampai angka. Jadi kalau misalkan kita taruh di sini angkanya 3, maka dia akan looping 1 sampai 3 kali. Jadi 3 kali ya. Nah, lalu setelah tahapan looping, dia akan melanjutkan jika kondisinya masih tetap valid, maka dia akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di bagian sini. Oke. Nah, di sini itu adalah ketika angka modulus angka dengan i itu sama dengan 0, maka pembagian akan bertambah 1. Nah, jadi bilangan prima kan secara definisi kan dia adalah bilangan yang hanya bisa dibagikan oleh dirinya dan juga 1 kan. Nah, berarti secara logikanya pembagian dia hanya 2 kali, yaitu dengan 1 dan juga dengan dirinya sendiri. Maka kalau lebih daripada 3, yaitu total dari modulus yang sama dengan 0 itu lebih dari 2, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah bukan bilangan prima. Oke. Nah, di sini maka setelah kita taruh ya, kalau misalnya ada angka dimoduluskan dengan i dan itu adalah sama dengan 0, maka di sini pembagian akan bertambah 1. Jadi setelah sampai looping selesai, pada tahapan looping selesai, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penentuan apakah itu bilangan prima atau tidak. Nah, di sini ketika pembagian itu sama dengan 2, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka dia bisa disebut sebagai bilangan prima. Di sini jika dia true, maka dia akan menghasilkan output sebagai merupakan bilangan prima, dan jika tidak, maka dia menghasilkan output berupa angka bukan bilangan prima. Jadi kalau kita coba run di sini, kita akan coba running 3. Jadi apakah 3 bilangan prima atau tidak? Kita cek set 3 merupakan bilangan prima, karena 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan juga dengan 3. Jadi kalau misalnya kita coba mencari apakah 4 bilangan prima atau tidak, set. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa 4 bukanlah bilangan prima. Mengapa demikian? Karena 4 pembagian secara modulusnya itu lebih daripada 2, yaitu 1. Jadi 4 bagi 1 sama dengan modulusnya sama dengan 0, maka pembagiannya sama dengan 1, dan 4 bagi 2 juga bisa. Dan sekarang pembagiannya sama dengan 2 karena lalu 4 dibagi 4 juga bisa. Jadi pembagiannya sama dengan 3. Nah, kalau kalian lihat pembagiannya itu lebih dari 2, sehingga yang bisa dipastikan bahwa dia bukanlah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu pembagiannya bagian sini itu harus sama dengan 2, yaitu dia hanya boleh dibagi oleh 2 angka. Oke. Nah, itu secara algoritmanya. Jadi sekarang bagaimana secara codingnya? Secara OOP-nya begini. Di sini kita mengklasifikasikan bilangan primanya di public ya. Jadi setelah dalam tahapan utamanya itu seperti ini, pendeklarasian, lalu pemanggilan objeknya, pemanggilan dari klasifikasinya, dan setelah pemanggilannya, setelah pembagian-bagian sini, lalu dia akan mulai setelah pemasukan input ya. Di sini ada bagian input. Jadi setelah memasukkan input, dia akan menuju ke bagian sini. Jadi setelah sama seperti sebelumnya, nah mirip-mirip ya. Jadi intinya mah dia akan looping sampai dari i sampai angka. Jadi setelah melakukan looping dan pembagiannya hanya sama dengan 2, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah bilangan prima, bukan bilangan yang lain. Jadi pembagiannya sama dengan 2, yaitu modulus yang bisa yang modulusnya sama dengan 0 itu cuma ada 2, maka dia bisa dipastikan bahwa dia adalah bilangan prima. Jika lebih daripada 2 atau kurang dari 2, maka bisa dipastikan bahwa dia bukanlah bilangan prima. Oke. Mari kita cek terlebih dahulu
Kita debugging dulu ya. Oke, lanjut. Kayaknya kita lewat sini saja, C++ programming. Oke, kita cek ya, taran. Di sini kalau kita misalkan menginput angka 5, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah bilangan prima. Tapi kalau misalnya kita inputkan bilangan 8, maka bisa dipastikan bahwa dia bukanlah bilangan prima. Oke. Nah, seperti itu. Jadi selain itu kita juga bisa melebihi lebih daripada satu objek. Jadi kita cek ini 2 dan ini objek 2. Oke. Nah, lalu masukkan angka 9 itu adalah bukan bilangan prima dan 3 adalah bilangan prima. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya dan bagaimana cara dari program yang saya buat ini bekerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.